Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Tapi ikhwah semua, kaifa halukum? Gimana kabar? Alhamdulillah, masyaallah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali, bermuajah kembali di kajian rutin kita, ya, kajian bahasa Arab. Dan yang lalu alhamdulillah kita telah sampai di latihan 1, ya, halaman 29, dan ini belum selesai tapi enggak apa-apa, itu perkenalan sambil nanti diperdalam di rumah. Kemudian insyaallah di pertemuan malam hari ini kita langsung di materi baru halaman ke-30, ya. Halaman ke-30. Adapun nanti latihan-latihan maka kita sambil menambah keilmuan sambil nanti nambah belajar. Kalau latihan misalkan ini belum selesai, kita tambah dulu materi sedikit, kemudian nanti kita kembali lagi ke latihan seperti itu. Meskipun latihannya itu di materi sebelumnya, tapi tidak mengapa karena materi selanjutnya juga akan menambah ilmu untuk memahami latihan yang sebelumnya, seperti itu, ya. Jadi kita nambah dulu materi kita, setelah itu baru kalau masih ada waktu kita kembali ke latihan-latihan kita. Tapi ikhwas semua, langsung di halaman yang ke-30, ya. Di situ langkah pertama membaca al-majrur. Ya, baca majrur. Apa majrur itu? Kasrah, ya. Al-majrur. Ya. Al-majrur. Jadi ikhwas semua, ya. Perlu kita fahami bersama bahwasanya dalam bahasa Arab itu punya istilah-istilah. Salah satunya adalah istilah majrurun. Sebetulnya kalau kita ingin mudah mengingat, apa sih majrur itu? Majrur itu salah satu tandanya adalah kasroh. Jadi kasroh itu bagian dari majrur. Bukan majrur sama dengan kasroh, tetapi kasroh bagian dari majrur. Karena nanti majrur punya tanda-tanda lain selain kasroh. Seperti itu. Ada fathah, kemudian ada menggunakan huruf, yaitu huruf ya. Tetapi nanti pelan-pelan. Namun untuk awal-awal, ya, supaya mudah diingat, ya, majrur kasroh gitu aja. Itu paling gampang. Majrur kasroh. Meskipun kita harus tahu bahwasanya kasroh adalah bagian dari majrur. Jadi majrur, jarun, ya. Jarun itu, ya, jar itu sudah jar. Huruf jar. Taib, al-majrur, ya, kalau di situ ada skema, saya tulis skemanya dulu, ya. Al-majrur ini. Majrur, maka ada 3. Ya, ini yang perlu kita ingat. Al-majrur. Harokat, kita bisa ngomong kasroh dah biar gampang, ya. Sebuah kata atau dikala kita membaca kok dia menjadi majrur, itu pertama karena ada huruf jar wal qasam, ya. Huruf al jar wal qasam. Ada huruf jar dan huruf qasam. Huruf qasam itu adalah huruf sumpah. Wallahi, billahi, taullahi. Jadi huruf qasam ada berapa? 3. Waw, ta dengan ba. Wallahi, billahi, taullahi. Setelah wallahi, bukan wallahu. Kalau kita bacanya wallahu berarti wawunya bukan waw qasam. Gitu tandanya. Kalau wawunya waw qasam, wallahi, itu sedang bersumpah dia tuh. Demi Allah. Taullahi juga sama seperti itu.
Nah, kemudian nanti kita pelan-pelan kita pelajari. Kemudian al-idhofah. Ya, al-idhofah ini kemarin sudah, tapi nanti kita perdalam lagi ya. Supaya lebih ingat al-idhofah. Kemudian at-tawabi lil majrur. At-tawabi ini yang nanti agak panjang, lil majrur. Ya. Tawabi artinya ngikutin. Jadi kalau dia majrur, majrur. Kalau nanti pertamanya kasroh itu. Nanti setiap link ini punya tawabi seperti itu. Taib. Kita kembali ke awal. Jadi saya perjelas kembali ya. Saya perjelas kembali bahwasanya majrur, cara membaca majrur ya. Itu paling enak untuk diingat sekarang adalah apa? Kalau ingin dibaca kasroh. Meskipun kita mendefinisikan bahwasanya kasroh itu bagian dari majrur. Ya, majrur itu istilah dalam bahasa Arab. Ya, majrur dibaca majrur gitu. Artinya dibaca kasroh meskipun nanti ada tanda yang lain supaya gampang kita ngomongnya kasroh dulu. Taib. Kemudian bahwasanya huruf jar wal qasam, ya, huruf jar wal qasam. Langsung ke halaman huruf jar supaya gampang. Halaman 32, huruf jar wal qasam. Nah, itu di dalam tabel ya. Di dalam tabel itu ada beberapa huruf jar. Huruf-huruf yang berfungsi memajrurkan sebuah isim. Jadi kalau ada huruf-huruf ini, maka isim selanjutnya harus dibaca kasroh. Itu untuk pertama ya, kita baca kasroh. Contohnya misalkan di situ ada bi dengan ya, misalkan zahabtu misalkan ya. Ini sebuah kalimat. Saya pergi. Dhahabtu ilal Madinah misalkan ya. Bi Muhammadin. Bi Muhammadin. Nah, ini ada dua sebenarnya. Dhahabtu fi'il apa? Dhahabtu ya? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Wazannya wazan untuk dhamir apa? Atau fa'ilnya siapa? Dhahabtu. Aslinya kan mana ain fi'il lam fi'ilnya? Ain fi'ilnya mana? Ain fi'il. Hah? Ain fi'il. Ain. Ini ain fi'il, lam fi'il, terus fa fi'il, fa'ala. Oh, ain fi'ilnya ha ya, yang di tengah. Astagfirullah. Fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il, fa'ala. Mana tambahannya? Ta. Ya, tu. Dhahabtu, aslinya dhahaba ya. Fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Sampai lupa. Baik. Maka huruf tu menggantikan siapa ini? Saya, ana ya. Ana. Berarti saya telah pergi. Saya telah pergi. Jadi telahnya harus diikutkan supaya membedakan mana mudhari, mana madhi. Ila termasuk huruf apa? Huruf jar ya. Ila, ke, itu di tabel itu ada. Sehingga setelah ila, isim setelahnya, isimnya belakangnya ya. Kalau perubahan harokat pasti di belakang yang kita pelajari. Belakangnya di kasroh. Ilal madinati. Gitu. Ini isimnya isim nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Tandanya apa? Alif lam. Mu'annas atau mudzakkar?
mu'anas. Tandanya tak marbuto. Musanna atau mufrad? Mufrad. Mufrad, nggak ada tanda musanna kan? Gitu. Gampang ya. Bisa mendiagnosa sekarang. B, ya B. Karena ada B, ini B-nya B huruf jar ya, maka dia apa? Kasroh juga. B Muhammad. Biar nama kasroh. Ya? Biar nama orang kasroh. Biar nama orang kasroh. Biar Banyak ilah itu pasti harus kasroh ya. setelahnya ilah. Iya, setelahnya ilah. Ya, setelah ilah. Kalau ada banti, jadi pasti itu kasroh. Namun nanti ada kata-kata yang seharusnya kasroh dia bisa tidak kasroh. Itu nanti dia tidak kasrohnya kenapa? Muqaddaron. Jadi kalau di sini kayak contoh misalkan ya, ini disebutkan di sini contoh kata yang al-maksur dan al-mankus. Ya, maksur mankus kemarin itu di halaman ini. Kalau antum lihat di halaman 27 ya, mankus dan maksur. Isim yang mu'rab ya, yang akhirnya huruf ya dan huruf alif. Al-hadi, al-huda. Begitu. Hadi, huda, yaitu kita nggak bisa mengkasrohkan, tapi secara i'rab bahasa Arab dia kasroh. Kasrohnya apa? Takdiron. Nah, itu nanti pelan-pelan, belum kesana. Nah, kita ke huruf jar dulu ya. 32, halaman 32. Nah, ini contohnya, dan ini adalah huruf jar. Kemudian ya, yang B itu ya rumus atau huruf jar, contohnya harful jar plus ism atau ismun ya, huruf jar di depan kemudian isim. Afala ya'lamu idza bu'siroma fil kuburi. Nah, itu contoh juga. Jadi fi artinya apa? Fi di. Fi itu bisa di, bisa di dalam ya, dua makna. Fi bisa di, bisa di dalam. Fil kubur ya, ya kita ininya fil kubur. Jadi fil kubur maka dia isim fi ini huruf jar ditambah al kubur, al kuburi, al kubur. Nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah, tandanya alif lam. Gampang ya. Jadi dia kasroh. Nah, untuk memudahkan kita Pak ya, saya kasih rumus. Kalau nanti kita baca dalam kata bahasa Arab ya, kalau depannya wawu, pasti huruf sebelumnya itu dhamma. Jadi gini rumusnya. Bagus ya. Harokat itu kan ini ya, fathah, betul? Kasroh ya, kasroh, terus dhamma. Kebanyakan dalam bahasa Arab huruf dibaca kasroh kalau setelahnya itu alif. Alif. Kalau ini kasroh setelahnya itu ya. Kalau waw setelahnya kalau dhamma waw. Contoh di situ al-kubur, al-kubur. Al-kubur. Nah, kita akan dibantu ya, cara membaca dibantu. Kalau ini waw disukun, pasti di sininya dhamma. Begitu. Meskipun ada kalimat-kalimat yang kadang fathah dan kadang kasroh tapi sedikit. Nah, ini kebanyakan, sehingga dengan seperti itu sudah membantu kita cara membaca. Jadi kalau ada alif, ada ya, ada waw, ini pasti kalau dia setelahnya ini alif berarti dia di fathah. Ini kasroh, ya, kan a i u kan gitu gampangnya. Seperti itu. Itu sedikit ya. Kemudian huruf jar contohnya amanna billahi. Amanna billahi. Jadi billah majrur disebabkan huruf jar ya, tanda majrurnya kasroh. Yang C ya, ala sururim maudunah. Sururim karena keduluan ala sururim maudunatin,
Maka surur merupakan dibaca majrur. Kenapa? Karena huruf jar, tanda jarnya, tanda majrurnya kasroh gitu. Jadi ternyata kasroh itu salah satu tanda majrur ya, gitu ya. Jadi kasroh bagian dari majrur. Ya. Saya ngomong majrur saya supaya terbiasa ya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Minadz-dzulumati. Dzulumat. Ila nur. Nah, nuri dzulumat. Nah, ikhwas semua itu dzulumat. Kalau dalam Al-Qur'an itu ada ini ya, ada harokatnya berdiri. Ya. Sejatinya kalau kita belajar bahasa Arab itu tulisannya gini. Nah, gini. Jadi ada alif dengan tak. Ya, ini mimnya dzulumat. Nah, kenapa kok di yang itu di mimnya, di huruf mimnya itu begini ya? Karena ini adalah Rasm Usmani. Ya. Penulisan Al-Qur'an itu menggunakan rasmunya Usmani. Kaidahnya seperti itu. Jadi beda dengan kaidah bahasa Arab yang bahasa Arab bahasa begitu. Jadi bahasa Al-Qur'an itu. Sehingga dzuluma mimnya akan dibaca 2 harokat karena sejatinya ada alif. Dzulumati. Nah, kita lanjut ya. Min huruf jar. Artinya dari. Dzulumat gelap ya. Muannas atau mudzakkar? Muannas. Tandanya apa? Ta, alif dengan ta. Alif ta ini menunjukkan jamak apa? Jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Tandanya apa? Alif lam. Ila juga huruf jar. Artinya ke ya. Nur ya. Nur. Cahaya. Dia nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Tandanya alif. Harokatnya majrur. Tandanya kasroh. Kenapa? Karena ada alif. Karena huruf jar. Karena ada huruf jar ila. Nah, lihat ini ya. Wow, pasti dia doma kan gitu. Dzulumat ma-nya ya karena ada alif. Seandainya kalau enggak ini kita patokannya di mana? Kok bisa 2 harokat? Ini kan enggak ada alifnya. Ya dzulumat. Dzulumat. Nah, misalkan gundul itu bagaimana kita cara untuk mendeteksi kalau itu 2 harokat? Ini kan pakai bahasa Arab yang ini kan? Usmani. Ya. Kalau di Usmani kan sudah ada harokatnya, Pak, Al-Qur'an. Alifnya ini yang berdiri itu. Ini kan gini ya. Nah, ini. Jadi kalau kita belajar tajwid kok bisa sih ini menandakan 2 harokat ya? Ini penggantinya alif. Oh, berarti itu alif yang berdiri. Iya, penggantinya alif itu. Bukan fathah ya? Bukan. Penggantinya alif menjadi 2 harokat. Sehingga kalau di Al-Qur'an kan di atasnya alif gini, ini kan ada gininya toh? Iya. Iya. Ya ini harokatnya. Ini 2 harokatnya. Itu alif ya. Cuma sedikit saja. Sedikit aja. Menghemat tinta. Nah, itu menunjukkan 2 harokat. Tapi kalau kita kaidah nulis bahasa Arab nggak pakai yang gini, tetap kita panjangin, kita sambung mimnya sampai alif. Kalau bahasa Arab. Contoh juga al-malaikah ya, malaikah itu. Al-malaikah kan gini kalau tulisan kita. Gitu? Ini. Tapi dalam Al-Qur'an tidak
Malaikah ya gini tulisannya. Malaikah. Nah, sini ada T. Begitu. Disambung dia, digabung. Sedangkan ini dipisah. Ini gabung. Nah, itu bedanya. Sehingga nanti jangan kaget begitu. Karena beda cara penulisan. Li Adama. Ya, taib sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan, meskipun ini seharusnya kita belajarnya yang B dulu ya. Itu ada yang tanda baca majrur. Nanti insyaallah di pertemuan berikutnya, karena ini agak panjang. Di huruf jar dulu sebelum kita ke idhofah. Ya, kita singkat. Nanti kita ulangi lagi karena yang B itu juga bagian dari majrur kita. Namun ini harus dihafal ya nanti. Kasroh, fathah, ya. Huruf jar aman ya. Idhofah sekarang. Yang ini, Pak. Nanti dua bagan ini wajib hafal. Ini sama ini. Yang B ini toh, B. Nah, ini kita belum pelajari. Sehingga nanti insyaallah di pertemuan berikutnya. Ini kita yang ini dulu nih, huruf jar. Nah, sekarang yang kedua. Idhofah. Ya, meskipun kita belum belajar jarnya belum kamil, maksudnya belum sempurna tuntas ya. Merangsang dulu. Dengan tanda kita paling gampang kasroh kan gitu. Al-idhofah. Ya, idhofah kemarin kita sudah sempat belajar sedikit. Jadi idhofah itu apa kemarin? Menggabungkan dua kata menjadi satu makna. Itu idhofah. Jadi menggabungkan dua kata menjadi satu makna. Contohnya kemarin baitun misalkan artinya rumah. Kemudian Muhammadun. Ya. Plus Muhammadun. Baitun. Nah, ini awal kita membaca kan gini. Kalau dia tidak di alif lam, maka dia di tanwin, domah tanwin. Baitun. Nah, dikala kita ingin mengidhofahkan ya, sehingga nanti memiliki makna li atau min atau fi, kita gabung menjadi baitu Muhammadin. Nah, di sini.